Halo Kedan, beberapa hari lalu, tepatnya di hari pertama Lebaran, kita semua dihebohkan dengan pemberitaan tentang seorang mantan menteri yang kedapatan sedang tidak berada di dalam rumah tahanan. Lalu, setelah cukup viral, KPK menginformasikan bahwasannya mantan menteri tersebut dirubah statusnya menjadi tahanan rumah. Dan akhirnya kemarin tepatnya mantan menteri tersebut sudah kembali ke rutan KPK. Tapi Kedan, bukan itu yang ingin saya bahas. Yang mau saya jelaskan di sini adalah apa itu tahanan rumah. Oke, yuk mari kita bahas. Jadi sebenarnya status tahanan rumah ini ataupun tahanan kota ini diaturnya itu di dalam KUHP, bukan di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Nah, jadi Kedan, itu kewenangannya ada pada penyidik, bukan pada rutan atau lapas. Karena saya heran, kenapa kok kolom komentar saya ini dipenuhi dengan isu tersebut gitu. Makanya di sini yuk, mari kita sama-sama belajar Kedan. Selanjutnya, status tahanan rumah ataupun tahanan kota ini itu masuk ke dalam berkas terdakwa, baik dalam berkas penyidik, jaksa, ataupun status penetapan hakim, yang mana nantinya di dalam putusan itu dijelaskan riwayat penahanan. Dan juga status tahanan rumah ini punya ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Seperti misalnya kasus tahanan rumah ini, seorang tahanan yang menjalani tahanan rumah itu tidak boleh meninggalkan kediamannya ataupun rumahnya tanpa sepengetahuan dari penyidik. Nah, ini juga diawasi dengan pengawasan melekat oleh aparat penegak hukum. Dan kalau kita hitung-hitung ya, sesuai dengan berita kemarin dan konfirmasi juga dari pihak KPK, bahwasannya beliau ini meninggalkan rutan mulai hari Kamis, H-2 Lebaran. Dan kembali lagi itu kemarin, H+4 Lebaran. Berarti kurang lebih totalnya ada 6 hari beliau menjalani status tahanan rumah. Ini menarik nih, kok bisa ngepas gitu ya? Nah, nantinya setelah beliau ini putus hukuman atau putus perkaranya dan berubah statusnya menjadi terdakwa atau terpidana, lalu dia pun bisa mengajukan hak integrasinya, yaitu PB ataupun CB nanti di lapas ataupun rutan, yang mana nantinya status tahanannya ini kita hitung itu cuma sepertiga gitu. Artinya 3 hari ia berada di rumah sama dengan 1 hari pengurangan masa tahanan. Nah, untuk kasus mantan menteri tersebut, beliau berada 6 hari dengan status tahanan rumah. Berarti hanya dipotong 2 hari masa tahanan. Rugi sih sebenarnya, ya tapi YTT aja deh. Nah, kalau dari sudut pandang saya, apa yang dilakukan oleh mantan menteri tersebut itu sudah benar. Nah, yang pertama, dia izin ke penyidik untuk melakukan pengubahan status masa tahanan menjadi tahanan rumah. Dan setelah di rumah, beliau tidak pernah keluar rumah, karena ini juga kita kutip dari beberapa video yang beredar. Ada yang dia main gitar, ada yang kumpul bareng keluarga. Artinya memang dia tidak berada di luar rumah atau kediamannya. Dan yang terakhir, dikawal ketat oleh aparat penegak hukum. Nah, yang salah adalah Oke Kedan, sekian dulu penjelasan saya kali ini. Buat kalian yang ingin tanya-tanya tentang PB, CB, ataupun remisi dan sebagainya, pemotongan masa hukuman, berapa menjalani, kalian bisa ketik di kolom komentar atau DM saya langsung, oke?